Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, pada saat ini mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami puji dan agungkan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan akan menjadi kekuatan dan pertolongan kami. Biarlah kuasai hati dan pikiran kami melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dari Yesaya pasal 65 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 65 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membacakan firman Tuhan, demikianlah firman-Nya. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam-malam di gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan yang mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban-korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab dalamnya masih ada berkat. Tetapi aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkannya sekalian. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang-orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan mengasihi umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita baca firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, bagaimana Yesaya mengatakan bagaimana Tuhan merasa sakit hati, kecewa karena umatnya telah menduakan dia. Menduakan dalam arti mereka umat Tuhan menyembah berhala. Mereka menyembah berhala dan memberikan korban-korban kepada berhala-berhala. Mereka tinggal dan duduk di kuburan. Mereka duduk dan masuk dalam gua bermalam-malam hanya untuk meminta petunjuk dari roh-roh. Itu sama berarti umat Tuhan telah menyakiti hati Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu saudara-saudara, karena Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Ketika umat Tuhan tidak menyembah Dia
sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, maka Tuhan pasti cemburu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mengetahui segala pikiran, segala isi hati dari umatnya. Walaupun umat Tuhan melihat mujizat, melihat anugerah Tuhan dalam setiap perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, tetapi tetap saja umat Tuhan tidak sepenuhnya percaya kepada kuasa Tuhan, tidak sepenuhnya memberikan hati untuk menyembah Tuhan. Mereka tetap menyeleweng, menyembah patung-patung, menyembah Baal, menyembah dewa, dan percaya kepada dewa-dewa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Tuhan katakan dalam Yesaya ini, seperti anggur dalam tandannya Bapak Ibu, masih ada air yang akan bisa menjadi berkat. Tuhan juga melihat ada umat Tuhan yang bisa menjadi berkat dan akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Walaupun Tuhan tetap menghukum mereka, perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan akan mendapat imbalan, yaitu mendapat hukuman. Tetapi belas kasihan Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar tidak akan memusnahkan umat Tuhan, tetapi kasih Tuhan akan memulihkan mereka dan memberkati setiap kehidupan mereka. Begitu jugalah dengan kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudara. Pasti di dalam prakteknya kita sering mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan. Benar kita ke gereja, memuji, memuliakan Tuhan, tetapi tidak banyak. Ada juga sebagian orang-orang percaya, pergi ke gereja, tetapi percaya juga kepada roh-roh dunia. Percaya kepada apa yang dikatakan oleh dukun. 50% ke Tuhan, 50% ke dukun atau orang pintar. Itu menunjukkan kalau kita belum sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Itu menunjukkan kepada kita sesungguhnya kita belum menaruh kasih kepada Tuhan, sehingga kita menyakiti hati Tuhan dengan menduakan Dia. Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita mengoreksi diri kita. Tuhan masih berikan kesempatan bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Jangan kita terlena, terbuai oleh karena keinginan-keinginan daging kita, dengan menyembah atau percaya kepada roh-roh dunia. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita percaya Tuhan berotoritas dalam kehidupan kita dan berkuasa, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam setiap pergumulan. Tuhan tidak akan membiarkan kita larut dalam mara bahaya. Tuhan menolong, menopang dan mengangkat kita ketika kita dalam kelemahan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus percaya kasih Tuhan besar, sehingga kita percaya ketika kita di hari-hari yang lalu mengalami dan melakukan banyak kejahatan, datang kepada Tuhan dengan mengharapkan belas kasihan Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita dan akan memberkati kita. Pasti ada kebaikan, pasti ada potensi, pasti ada yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Itu bisa kita kembangkan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kita mau tinggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kita lakukan. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana Tuhan akan memberkati dan memelihara setiap orang yang melakukan kebaikan. Setiap orang yang tidak menyakiti hatinya, setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan, memperoleh berkat dan anugerah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya kasih Tuhan kepada setiap kami umat Tuhan akan tetap kami alami. Biarlah kuasa roh Tuhan yang menolong kami untuk mensyukuri setiap anugerah dan berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan ajari kami ya Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan
yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, yang tetap memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami puji dan muliakan nama Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan dan waktu yang baik untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari Roma pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita renungkan pada saat ini, diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus. Diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bertanya kepada sebagian orang-orang percaya, apakah orang percaya takut mengalami kematian? Pasti ada saja orang percaya yang mengatakan saya takut. Karena apa? Karena saya belum cukup baik. Karena saya takut tidak masuk surga. Padahal dia sebagai orang yang percaya. Tetapi ketakutan itu membuat dia takut untuk mengalami kematian. Karena dia merasa belum cukup baik dan sempurna untuk masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita masih ragu, sangsi, takut dan gelisah untuk mengalami kematian? Ketika kematian akan diperhadapkan dengan kita, kalau kita percaya akan Kristus Yesus yang mati telah menyelamatkan kita, tentu kita tidak gentar dan takut untuk menghadapi panggilan Tuhan. Karena jelas iman kita tegas katakan, orang yang percaya karena iman percayanya kepada Kristus Yesus akan diselamatkan dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu merupakan pengharapan kita ketika Tuhan datang kedua kali, maka Tuhan akan panggil kita. Tuhan akan menghakimi kita seturut dengan iman percaya dan segala perbuatan yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita telah diselamatkan dalam Tuhan, maka damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Tetapi sering kita katakan, kalau kita dipenuhi damai sejahtera, kenapa ada kesulitan? Kenapa ada persoalan dan pergumulan hidup? Firman Tuhan seperti yang Rasul Paulus tadi katakan Bapak Ibu kepada jemaat yang ada di Roma.
Kesulitan, pergumulan itu mengantarkan kita kepada ketekunan. Ketekunan itu mengantarkan kita kepada tahan uji. Dan tahan uji itu mengantarkan kita kepada pengharapan kasih karunia Allah yang telah dikaruniakan kita dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang telah diselamatkan pasti mengalami pergumulan, pasti mengalami yang namanya kesulitan. Tetapi itu tidak membuat kita surut dan meninggalkan iman percaya kita. Semakin kita bergumul dalam persoalan kita, semakin kita tetap tekun, tahan uji, dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, orang percaya tidak terlepas dari yang namanya persoalan hidup. Orang percaya harus siap memikul salib, memikul penderitaan-penderitaan yang akan kita alami. Penderitaan yang kita alami Bapak Ibu Saudara-saudara, itu semua bisa kita lewati. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin hal ini bisa menguatkan kita. Ketika kita berada di tengah laut maupun di tengah danau, kita tidak bisa katakan tidak ada gelombang laut. Begitu juga dengan kehidupan ini. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, tidak bisa kita katakan tidak ada persoalan. Persoalan adalah bagian dari kehidupan. Bagaimana iman kita bisa bertekun, iman kita bisa tahan uji, dan kita tetap berpengharapan kepada Tuhan yang menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut menghadapi persoalan. Karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan melalui Kristus Yesus. Dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Jangan mundur, jangan surut iman percaya kita. Tetap teguh. Tuhan menolong kita, memelihara iman percaya kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, kami yang telah dibenarkan dalam Tuhan, memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan. Tetapi kami percaya damai sejahtera dari Tuhan itu akan banyak kami alami, dan kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan lewat persoalan dan penderitaan yang akan kami hadapi ke depannya. Tetapi kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa yang akan menolong kami untuk melewatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami memuji, kami memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami ada sampai hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan dan hebat kami, tapi karena kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan pakai waktu ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan melihat kasih Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk boleh memahami, mengerti dan mengimani firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 66 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 66 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala kepekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkanlah nama-Mu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia.
yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada umumnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kami menawarkan tema memuji Tuhan karena kasih-Nya. Memuji Tuhan karena kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada umumnya seseorang akan terus mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan orang lain kepada dirinya. Bukan hanya mengingatnya, tetapi dia juga akan memberikan pujian kepada orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Dia mengatakan, oh, orang itu sangat baik, dia pernah menolong aku, dia akan menjadi teladan dalam hidupku, dia adalah orang yang bisa menjadi berkat. Kita akan memuji dia karena kebaikan-kebaikan yang pernah kita alami dan rasakan secara langsung, sehingga kita puji-puji dia dan kita katakan, kita saksikan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita kepada orang yang pernah melakukan kebaikan walaupun hanya sekali, kita memberikan pujian? Bagaimana dengan kita kepada Allah? Apakah Allah yang tetap terus melakukan banyak kebaikan, banyak kemurahan dalam kehidupan kita? Kita ingat dia, kita puji dia, kita sembah dia, dan kita nyanyikan segala pujian, bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau pemazmur yang kita renungkan ini menyanyikan pujiannya, menyanyikan mazmurnya, mengagungkan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kedahsyatan dan kehebatan, bahkan kekuatan Tuhan lewat mazmurnya. Pemazmur mau mengatakan, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, kebaikannya, kedahsyatannya, dan kekuatannya sangatlah luar biasa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Apa yang kita alami, hubungan apa yang baik yang kita pernah alami dan nikmati bersama dengan Tuhan? Pernahkah kita merenung apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita? Itu hal yang luar biasa. Kalau kita memandang Bapak Ibu segala ciptaan Tuhan, bukankah itu kedahsyatan dan kehebatan Tuhan? Sehingga layaklah Tuhan menerima pujian dan sembah sujud kita. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang yang tidak merenungkan hal-hal itu. Hidupnya seperti biasa-biasa saja. Dia bisa melewatinya, dia pikir karena kekuatan dan hebatnya, bukan karena Tuhan. Pemazmur mengingatkan kembali orang-orang percaya Bapak Ibu, bagaimana Allah memimpin umatnya bangsa Israel, menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Pemazmur ingatkan kita, mengingatkan orang-orang percaya, bagaimana Allah menuntun mereka, laut menjadi kering dan mereka dapat berjalan, sehingga mereka dapat keluar, lari dari kejaran tentara-tentara yang gagah perkasa, sehingga umat Tuhan dapat memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Semua karena apa? Karena kasih Tuhan. Perlu kita mengingat ke belakang segala perkara-perkara yang pernah Tuhan selesaikan dalam kehidupan kita, sehingga kita menyatakan kasih Tuhan itu luar biasa, sehingga layaklah kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, kita sampai bisa pada detik ini, banyak hal-hal kesulitan yang pernah kita lalui di masa-masa lampau dan di belakang kita. Itu karena siapa? Apakah karena hebat kita atau karena pikir pintar kita? Bukan. Tanpa Tuhan kita tidak sampai
saat detik ini. Tapi bagaimana Tuhan menolong kita, mengangkat kita dan menopang kita dalam setiap kesulitan yang kita alami. Disitulah kita melihat karya dan kasih Tuhan. Kalau kita mengingat hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seketika kita mengalami kesulitan, maka kita akan nyanyikan syukur bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Seperti yang pemazmur katakan, nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Sampaikanlah puji-pujian kepada Tuhan. Itulah yang mau kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Pasti kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini pernah merasakan kasih Tuhan, amin. Kalau kita pernah merasakan kasih Tuhan itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang memuji dan menyembah Dia. Datanglah kepada Dia. Ingatlah, ketika kita diangkat dan ditopang oleh Tuhan dalam perkara kehidupan kita, di sana kita melihat tangan kasih Tuhan menopang kita, sehingga kita bagaimana dapat menyembah, memuji, dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Itu kata pemazmur. Kalau kaki kita sudah goyah Bapak Ibu, berarti Tuhan tidak bersama dengan kita. Tetapi ketika kita kuat, tangguh dalam menghadapi lika-liku kehidupan dunia ini, di situ kita melihat Tuhan menopang kaki kita. Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan tidak membiarkan sedikit pun ketika kita menghadapi persoalan hidup, asal kita mau memuji, bersyukur, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus yakin Tuhan itu hebat. Tuhan itu merencanakan hal-hal yang luar biasa yang terkadang tidak kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Tuhan dahsyat. Kita dapat lihat dari ciptaan-ciptaan yang telah Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita ragu lagi akan kuasa Tuhan? Tidak. Kita semakin yakin kalau Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terus memelihara dan menopang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Kami diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini untuk tetap memuji, memuliakan Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang kami alami selama hidup kami. Mampukan kami dengan roh-Mu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.